الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan menzalimi malam genap ya. Sebab Lailatul Qadar itu bisa dihitung ganjilnya dari ujung. Jadi kalau kemungkinan besar lebarannya itu pada hari Minggu atau kita puasa cuma 29 hari, maka ini adalah sab'i baqina min Ramadan. Adalah hari ketujuh dari sisa Ramadan. Jadi dia dihitung ganjil. Pokoknya kalau beribadah kepada Allah itu udah gak usah mikir genap ganjil. Kayak orang Jakarta mau lewat Sudirman, genap apa ganjil. Kita gak lewat itu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mulai malam ini saya coba. Ini sudah saya siapkan dari Indonesia. Bagaimana saya ingin sampaikan satu kisah berseri ya. Walaupun semalam cuma 15 menit insya Allah beberapa malam kita akan sampai ke ujung. Tentang keteguhan iman menghadapi penguasa yang zalim, menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Ini kisah diabadikan dalam Al-Quran, disebut sebagai Ashab Al-Ukhdud. Tetapi detil peristiwa itu ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dalam Sahih Muslim hadis dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu secara marfu' Nabi SAW bersabda begini. Ini hadisnya panjang ya. Nabi bercerita tentang seorang anak muda, bagaimana dia memberikan inspirasi keteguhan iman. Ini penting sekali bagi kita ya, yang hidup di zaman yang penuh fitnah ini. Apa kata Nabi memulai ceritanya? Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabira qala al-malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. Saudara, ini hadis panjang sekali. Ini bagian yang sekarang ingin saya jelaskan. Nabi bercerita, dulu ada seorang raja sebelum kalian, kata Nabi. Peristiwa ini dekat sekali dengan diutusnya Nabi SAW, sekitar 50 tahun. Atau paling lama tidak sampai 100 tahun, zaman terpaut dengan zaman Nabi SAW. Tapi Nabi ketika berkata, Kana malikun fiman kana qablakum. Ada seorang raja sebelum kalian. Itu menunjukkan bahwa ini kisah ada pelajaran yang dapat kita ambil. Nabi menghubungkan antara peristiwa masa lalu dengan kehidupan hari ini. Fiman kana qablakum. Dia sebelum kalian. Tapi pelajarannya dapat kalian ambil pada hari ini. Raja itu memiliki tukang sihir, kata Nabi. Jadi ada raja, penguasa itu, disebutkan oleh Nabi yang menopang kekuasaannya adalah tukang sihir. Sihir itu sifatnya apa, Ibu? Menipu. Jadi dia tidak memilih alim. Raja itu memiliki seorang cendekiawan, seorang penasehat. Tidak, tapi disebutkan seorang tukang sihir. Jadi raja-raja yang zalim itu selalu menggunakan bantuan untuk menipu rakyatnya. Tukang sihir setiap raja di setiap zaman itu berbeda-beda. Tukang sihir zaman sekarang itu buzzer, media sosial, branding, ya kan? Kemudian macam-macam. Jadi gunanya apa? Untuk menutupi kebusukan-kebusukannya. Untuk menutupi hal-hal yang buruk dari kebijakan-kebijakan dia. Nah, tukang sihir ini ketika sudah tua, dia berkata kepada sang raja, aku sudah tua.
tolong cari pengganti, cari seorang anak muda supaya aku bisa ajarkan sihir ini kepada dia. Subhanallah. Lalu dicarilah seorang anak muda itu. Ghulam itu anak muda remaja. Ini menunjukkan bahwa jangan meremehkan anak-anak muda. Sesudahlah, kita memang harus memperhatikan dengan baik bagaimana generasi yang sekarang bikin acara di sebelah. Jangan meremehkan mereka. Memang mati nggak melihat usia ya. Tapi secara hukum alam yang tua biasanya lebih dulu meninggal dunia. Jadi kita benar-benar siapin tuh. Biar nanti ketika kita sudah tiada, mereka ini memang siap untuk memakmurkan masjid, mengambil peran yang selama ini kita lakukan. Anak muda itu potensinya besar sekali untuk diajak kepada kebaikan. Tapi sayang sekali, anak muda ini direkrut untuk berbuat buruk. Jadi dalam kehidupan ini hati-hati kita dengan anak kita. Sebab ada banyak orang-orang yang berada di di barisan kebatilan, melihat potensi anak muda dan dia bisa eksploitasi itu. Kita nggak bisa merasa diri kita aman. Di negeri yang mayoritas muslim pun banyak para ulama, di sekolah diajarkan agama, masih orang tua jangan merasa aman, jangan. Karena propaganda ya tentang LGBT, propaganda tentang narkoba, propaganda tentang kesyirikan, kemudian agnostik ya, anti agama sekarang itu. Bukan anti Tuhan, bukan. Mereka percaya Tuhan tapi menganggap agama sebagai sumber konflik, maka nggak beragama. Mereka percaya Tuhan tapi tidak beragama. Coba bayangkan. Jadi bisa mereka ini direkrut, dieksploitasi oleh orang-orang itu. Lihat anak muda ini direkrut untuk belajar sihir supaya dapat menopang kekuasaan yang zalim. Ini kejadian masa lalu, tapi Nabi bercerita bahwa ini bisa terjadi kapanpun. Dia bisa dimanfaatkan oleh pemilik kekuasaan besar di bidang ekonomi, di bidang. Jadi ada banyak di dunia ini yang ingin mengatur manusia dan memanfaatkan mereka untuk dakwah kepada kebatilan, kepada kesesatan. Baik. Tetapi lihat, Allah Subhanahu wa taala punya rencana. Maka dipanggillah pemuda itu, mulailah dia belajar kepada tukang sihir tadi. Tetapi di tengah jalan menuju ke tempat tukang sihir, rupanya ada tempat seorang rahib, ulama Bani Israel dulu, pengikut Nabi Isa alaihissalam yang masih bertauhid. Maka pemuda itu datang ke situ, duduk, mendengar kata-katanya dan mengaguminya. Coba lihat mukjizat bahasa dalam hadis, perhatikan. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Ini merupakan urutan psikologis seseorang dapat terpengaruh kepada kebaikan. Apa itu? Duduk, bergabung dalam majelis, mendengar kata-katanya dan mengaguminya. Ada 3. Duduk, mendengar, kagum. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Gak bisa kalau kita ngaji itu sepintas lalu. Gak bisa. Memang harus datang ke majelis. Memang harus duduk. Bulan Ramadan ini penting sekali. Dimana kita hidup di sini gak banyak para ustaz. Jadi ketika ada majelis ilmu, kita gunakan dengan baik. Duduk dan mendengar. Tapi ada kata fa'ajabahu, dan dia merasa takjub dengan kata-kata sang rahib. Itu menunjukkan bahwa para guru harus terus mengupgrade diri mereka supaya dapat menyampaikan dakwah ini lebih menarik lagi. Zalim kalau sekiranya antum nggak mau dengar saya paksa biar dengar, nggak bisa begitu. Saya harus mencari bagaimana cara yang paling kreatif biar antum yang tadinya ngantuk jadi melek, yang sebelumnya merasa gak semangat jadi semangat, yang sebelumnya tidak memiliki harapan kepada Allah punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus melihat satu-satu. Makanya seorang guru, seorang ustaz gak boleh dia hidup dengan kehidupannya sendiri, gak boleh.
Dia mesti melihat kehidupan di sekitar. Mesti dia. Makanya buka puasa bagus di luar sebenarnya Ustaz daripada di dalam. Dia dengar ngomong apa orang, ada masalah apa gitu ya. Ibu-ibu lagi heboh apa gitu. Biar nanti enak. Di luar kan. Ngindirnya itu enak gitu ya. Baik. Wasami'a kalamu fa'ajabahu. Sehingga setiap kali pemuda ini datang ke tempat tukang sihir, dia mampir dulu ke situ. Tertarik dia mampir ke situ. Sehingga akhirnya tukang sihir itu mulai ngerasa bahwa ini anak kayak gak semangat belajar. Dipukul sama dia karena datang terlambat. Maka dia mengadu kepada sang rahib. Subhanallah. Lihat, saudara. Fasyaka zalika ila rahib. Dia mengadu, dia ini dipukul sama tukang sihir. Apa yang dapat kita ambil dari kalimat Nabi fasyaka ila rahib? Bahwa antara seorang guru dan murid itu tidak cukup hanya transfer ilmu. Enggak. Murid harus dibuat menjadi nyaman untuk bercerita masalahnya. Jadi kalau guru itu benar, kita tuh merasa nyaman untuk bercerita masalah-masalah dalam kehidupan kita. Sebab ada ikatan emosi yang kuat. Di Indonesia itu ya, ada 3 hubungan emosional yang kuat. Yang pertama adalah militer, ya, yang lagi ribut tentang rancangan undang-undang TNI itu. Karena antara bawahan dan atasan kuat sekali mereka. Yang kedua adalah birokrasi, karena ada kepentingan. Yang ketiga, ini sampai mati, antara kiai dan santri. Coba lihat, orang yang di pesantren punya hubungan yang jauh lebih kuat dengan gurunya dibanding orang yang sekolah umum. Pendidikan itu, ilmu itu menjadi lebih berkah kalau terbentuk hubungan emosional yang kuat, bonding antara guru dan murid harus kuat. Sehingga anak muda ini bercerita kepada rahib. Dia mengadu, aku dipukul. Apa kata rahib? Kalau kamu takut dipukul oleh tukang sihir, kamu bilang aja, keluargaku menahanku sehingga aku terlambat. Kalau nanti kamu takut kepada keluargamu, kamu bilang tukang sihir menahanku, pelajaran lebih banyak sehingga aku terlambat pulang. Ini tentang siasat, bukan tentang rasa takut. Jadi keberanian itu tidak membuat seseorang menjadi gegabah. Jangan sampai Anda misalnya mau bela Palestina, mau dakwah kepada Islam, Anda melakukan tindakan yang gegabah, justru akhirnya masjid ditutup, kaum muslimin dicurigai, gerakan Islam jadi diberedar di mana-mana. Jangan. Kita mesti dakwah bil hikmah. Ada saatnya di mana kita harus tiarap, di mana harus merangkak, di mana harus berdiri, di mana harus berteriak, di mana harus, kapan harus naik panggung. Itu semua harus diperhatikan. Jadi banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Bukan hanya tentang bagaimana mereka nanti di dalam parit dibakar. Bukan. Ini seluruh kata-kata Nabi itu adalah kata-kata yang sangat dalam dan syarat dengan pelajaran-pelajaran. Makanya di antara para ulama hadis, di antara cara mencirikan hadis itu lemah bukan dari Nabi, bahasanya yang dangkal. Sebab kalau bahasa Nabi itu memang dalam, setiap kata-katanya punya makna. Makanya orang dengar hadis itu dapat pelajaran kehidupannya banyak sekali. Allah membuat cerah seseorang yang mendengar hadis dari kami dan menyampaikan kepada orang lain. Nadbarallahu mra'an sami'a minna hadithan fabalaghahu kama sami'a. Kata Nabi begitu. Allah membuat cerah ceria, bahagia seseorang yang mendengar hadis dari kami lalu dia menyampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap kata, setiap diksi, setiap tutunan kalimat punya makna dan pelajaran-pelajaran di setiap waktu tempat yang berbeda-beda. Baik. Maka fabainama huwa ala dzalik, ketika dia terus berada dalam kondisi itu, iz ata ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nas. Di kampung itu ada satu hewan besar yang menghalangi jalan manusia. Orang gak bisa lewat. Ada satu hewan besar, orang-orang tidak berani untuk menghadapinya. Apa kata anak muda itu? Al-yawma a'lam
as-sahir afdal amir rahib afdal? Hari ini aku bakal tahu. Lebih baik ilmu rahib apa lebih baik ilmu tukang sihir? Dia ingin membuktikan itu. Maka dia mengambil batu, fa'akhadha hajaran. Dia mengambil batu, lalu dia berkata begini, dia berdoa, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahib faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau memang rahib itu lebih engkau cintai, urusan rahib ini lebih engkau cintai daripada urusan tukang sihir, maka bunuhlah hewan yang besar ini dengan batu ini sehingga manusia bisa kembali lewat di jalan itu. Maka dia lemparkan batu itu dan hewan itu mati. Orang-orang semua takjub melihat ada seorang anak muda dan mereka tahu anak muda ini belajar dari tukang sihir. Wah, berarti ini sudah turun di ilmunya itu. Maka dia segera datang ke rahib. Dia bercerita itu. Apa kata rahib? Ay bunayya, antal yawma afdal minni, qad balagha min amrika ma ara. Anakku, kata sang rahib, kamu hari ini lebih baik daripada aku. Kenapa lebih baik? Karena sang rahib, walaupun dia memiliki ilmu yang lebih banyak daripada anak itu, tapi anak itu ketika turun ke masyarakat dan memberikan sesuatu yang bermanfaat, baru dia lebih baik lagi. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Yang paling baik bukan yang paling banyak duit, tapi yang duitnya bermanfaat untuk orang lain. Bukan yang paling banyak waktu kosong, tapi bagaimana waktu kosongnya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Bukan yang paling pandai masak, tapi bagaimana kepandaian masaknya bisa dimanfaatkan oleh orang berbuka, ya kan Pak Yani? Kemudian jadi ini tentang seberapa kita menggunakan pemberian Allah SWT kepada kita, entah itu ilmu, keahlian, waktu, tenaga, uang, wakafkan untuk manfaat orang banyak. Biar kamu jadi lebih baik. Mau upgrade diri gak lebih baik di sisi Allah SWT? Coba bayangkan ya. Allah menyebut tentang zakat. Ambil harta, min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta mereka itu sadaqah, yaitu zakat. Ini bukan hanya tentang bagaimana mengeluarkan 2,5%, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu mental di dalam diri manusia melihat harta. Harta bukan identitas. Kamu makin banyak harta, identitasmu makin tinggi, bukan. Tapi harta adalah bentuk amanah dari Allah. Makanya digunakan kata zakat di situ dengan kata shadaqah. Apa arti shadaqah? Dari kata sidqun, kebenaran. Kebenaran iman kita itu dilihat seberapa kita melihat harta kita sebagai amanah dan ada hak orang lain di dalam situ dan kita berikan untuk kepentingan umum. Subhanallah. Baik. Kata sang rahib, kamu sekarang lebih baik. Kenapa? Karena dia turun ke tengah masyarakat. Ya, karena dia bergaul, karena dia melihat, karena dia kemudian menjadi solusi bagi persoalan hidup mereka. Maka akhirnya kata sang rahib begini, kamu bakal diuji. Begitu seseorang turun memberikan perubahan, bakal diuji. Jadi kalau masih di kampus, maka ketika masih belajar, ujiannya belum banyak. Tapi ketika sudah membuat satu gerakan, maka bakal banyak yang memusuhi. Karena ada banyak kepentingan yang kemudian merasa terancam. Ada banyak melihat bahwa gerakan ini akan memberikan perubahan dan selama ini mereka sudah menikmati hasil-hasil usaha mereka akan berkurang atau bahkan menjadi sirna. Ada banyak yang begitu. Jadi tidak banyak orang yang memilih jalan yang beresiko membuat perubahan di tengah masyarakat. Kamu bakal diuji, kata sang rahib. Baik, saya cepatin ya. Tapi rahibnya bilang begini, kalau kamu nanti diuji, kamu jangan tunjukkan aku ya. Jangan tunjukkan siapa yang mengajarkan itu, kata sang rahib. Akhirnya berita tentang anak kecil ini, dia dapat mengobati orang buta, orang sakit, ya, lepra, orang macam-macam. Akhirnya sampai ke satu penasehat raja, orang istana, lingkar istana,
yang buta lalu datang kepadanya membawa hadiah yang banyak, kamu kalau dapat mengobatiku, kata menteri ini, kalau kamu dapat mengobatiku, aku akan berikan hadiah yang banyak itu. Yang mengejutkan adalah jawaban anak muda ini. Besok insya Allah kita sambung. Tiga? Ya, langsung 3 ya Bu. Sunatan witri salasa ra'atan jami'a rahimakumullah. La